Halo, shalom teman-teman. Em, kita mau mulai ibadah kita. Teman-teman boleh berdiri. Ada sukacita pada pagi hari ini teman-teman. Amin. Amin. Kita akan mulai ibadah kita. Kita mau datang sama Tuhan, mau bersekutu sama Tuhan. Kita akan nyanyikan lagu satu pujian ini. Hanya dekat Allah
Sudah semangat mau memuji Tuhan teman-teman? Amin ya. Tuhan itu baik. Kita sama Tuhan itu pasti aman. Amin. Oke, kita angkat satu pujian ini. Bukan terbang sama Tuhan. Tuhan, kau baik kakiku.
udah memuji Tuhan? Udah capek belum sih teman-teman? Gak capek kan ya memuji Tuhan? Gak bakal capek ya? Amin. Semangat terus memuji Tuhan. Amin. Teman-teman harus selalu semangat. Kita punya Tuhan yang hebat. Gak perlu lagu sama kehidupan teman-teman. Gak perlu takut besok ke depan, ya setiap orang punya ketakutan. Tapi gak perlu ragu karena kita punya Tuhan yang hebat. Kita aman di dalam Tuhan. Amin. Amin. Mari Kak. Lagi kita saatnya akan mendengarkan firman Tuhan atas segala kebaikan Tuhan buat kita sampai hari ini. Mungkin setiap teman-teman punya permasalahannya masing-masing, tapi teman-teman harus selalu ingat bahwa kita punya Tuhan. Sama Tuhan kita bisa menghadapi segala sesuatunya dengan segala kebaikan Tuhan itu. Tapi coba lihat hati kita mau nggak tetap mengasihi Tuhan? Banyak yang sekarang bilang berat ya ngalamin ini itu, tapi kita punya Tuhan. Tuhan udah sungguh baik. Sampai hari ini kita bisa ketemu di sini bareng-bareng, itu semua karena kebaikan Tuhan. Tapi teman-teman harus balikin ke diri sendiri. Aku udah mengasihi Tuhan dengan benar nggak sih? Udah beribadah dengan baik belum sih? Gitu ya teman-teman. Kita mau lihat, kita mau selidiki hati kita satu-satu. Sungguh-sungguh gak kita mengasihi Tuhan. Amin. Amin teman-teman. Amin.
Engkau Allah pencipta kami. Engkau Allah yang layak dipuji. Engkau Allah yang sanggup menyelidiki setiap hati kami. Kalau pagi ini kami boleh mengucapkan dari mulut kami lagu ini, kami mau setia. Biarlah itu tidak hanya terucap dari mulut kami, tetapi itu keluar dari hati kami. Inilah janji kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau setia apapun keadaan kami. Bagaimanapun Kau menempatkan kami di posisi yang mungkin sedang tidak baik, tetapi kami percaya Engkau Allah yang baik. Biarlah anak-anak kami, anak-anak remaja-Mu di tempat ini boleh memiliki keyakinan itu. Kami mau setia, sebab Engkau sudah setia dalam hidup kami. Setiap detik dalam nafas kami, itulah bukti kesetiaan-Mu bagi kami. Terima kasih untuk pelayanan pujian pagi hari ini. Terima kasih kalau Engkau sudah hadir bersama dengan kami menikmati pujian kami. Sebentar kami akan duduk diam. Sama teman-teman kami di kelas masing-masing, kami akan mendengarkan guru kami menyampaikan firman Tuhan. Berfirmanlah melalui guru-guru kami. Kami buka hati kami siapkan hati kami menjadi tanah yang baik. Untuk kami belajar setia kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur untuk hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang penuh kasih, dan setiap kita yang percaya bersama katakan amin. Sebelum kita dengar firman Tuhan, kita berdoa ya. Siapa ya? Oh, aku pengen Stephen. Oh, doa firman. Ayo Stephen. Yuk, enggak apa-apa. Oh, jangan ya. Ya udah, Jepan. Doa untuk firman Tuhan. Hufan. Ya ini, ya oke. Belakang terlalu rapat, tolong suaranya ya, kita dengarkan dengan serius. Komandan tadi ingatnya Jovan ya, kelas Paulus ya. Iya. Cita-citanya jadi pendeta. Oke, kita buka Alkitab dulu sebelum masuk ke pembahasan Kisah Para Rasul yang 6, pasal 6. Kita akan membaca beberapa ayat ya, untuk kita boleh mengerti dasar daripada pembahasan pada saat ini. Kisah Para Rasul pasal 6 mulai ayat 1. Oke, ketemu ya. Om Anton akan bacakan ayat ganjil. Kalian ayatnya genap itu sampai ayat 7. Sampai ayat 7 ya, 1 sampai 7. Oke, kita mulai ya. Kisah Para Rasul 6 ayat 1 sampai ayat 7. Oke, teman-teman mulai dari di ayat yang pertama. Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, petugas rasul itu mengambil semua murid berkumpul dan berkata, kami tidak merasa puas karena kami menabaikan firman Allah untuk melayani gereja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Ayat 7 bersama-sama, 1, 2, 3. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di
Yerusalem makin bertambah banyak, juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Wow, ini luar biasa. Sebelum kita masuk ke pembahasan, Om Anton ingin berikan kalian satu gambaran. Ya, pada waktu itu saat awal perkabaran Injil, pemberitaan firman, ya, setelah Tuhan Yesus naik ke surga, mulailah para rasul-rasul, murid-murid Tuhan itu memberitakan firman Tuhan dengan pertolongan Roh Kudus. Banyak sekali yang bertobat. Bahkan kita ingat waktu Pak Petrus itu, Rasul Petrus berkhotbah itu ada 3.000 orang yang bertobat. Dan ini terus berkembang. Nah, akhirnya semakin banyak kewalahan. Ya, kalau kita umpama gambarkan di gereja kita ini, semakin banyak orangnya gitu. Nah, ada yang terlayani dengan baik, ada yang kurang, ada yang bahkan tidak terlayani. Pada waktu itu yang terjadi demikian. Ada yang merasa tidak terlayani, ada yang sakit nggak ada yang mengunjungin, ada yang kekurangan makanan nggak ada yang ngasih, dan seterusnya, pakaian dan lain-lain. Sehingga mereka protes ya, ada yang protes, ini bagaimana ini. Nah, waktu itu akhirnya para rasul ini membicarakan hal itu dan mereka memilih, ayo sekarang ajukan nama-nama. Ada 7 orang yang diajukan untuk membantu pelayanan ini. Kita telah dengar tadi nama-namanya ada cukup sulit ya, tetapi tadi ada yang namanya Stefanus, seorang yang penuh dengan Roh Kudus dan beriman ya, pada Tuhan. Dia terpilih menjadi pelayan, memperlengkapi pelayanan di sana. Apakah ini masuk penatua atau diaken? Nah, ya saya memantau nggak membahas itu, tetapi dia ke-7 orang itu mereka melayani Tuhan. Ya, nah di dalam pelayanan yang ada, Pak Stefanus ini dipakai Tuhan luar biasa, memiliki hikmat dan Roh Kudus, Roh yang luar biasa, sehingga bisa menjelaskan firman Tuhan kepada banyak orang itu dengan sangat gamblang. Bahkan firman itu bisa menjadi firman yang hidup, tidak hanya kata-kata saja, tetapi ada kuasanya. Setiap firman yang disampaikan dan didengarkan, orang yang mendengarkan mendapatkan berkat. Ya. Tetapi singkat cerita bahwa ternyata di lingkungan orang-orang Yahudi, orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat, ya, mereka ingin menjatuhkan, ingin mencari kesalahan Pak Stefanus ini. Mereka bersoal jawab, saling bertanya, saling berdiskusi. Mereka kalah terus karena betul-betul ya, setelah Stefanus ini didoakan oleh para rasul dan dipilih menjadi alat untuk kemuliaan namanya mengabarkan Injil, ya, saat itu benar-benar ada urapan Tuhan, ya, ada banyak sekali yang dikerjakan, mujizat-mujizat terjadi. Ya. Nah, kalau berdiskusi, saling tanya jawab, ya, mereka tidak bisa mengalahkan. Dan hikmatnya Pak Stefanus tidak tertandingi, ya. Tapi mereka cari salahnya terus, ya. Dan mencari saksi-saksi palsu, ya, yang ngomong tidak benar, menyalahkan, menfitnah dan seterusnya. Nah, setelah bekerja sekian lama Pak Stefanus ini dengan gigih, ya, mereka semuanya ingin Pak Stefanus ini dihukum yang berat dengan
dihadirkannya saksi-saksi palsu. Singkat cerita, Pak Stefanus ini setelah dia itu menyampaikan kebenaran firman yang luar biasa di hadapan orang-orang Yahudi dan orang banyak, ya, setelah itu orang-orang itu memperlakukan dengan tidak adil. Mereka ketakutan. Orang-orang Yahudi itu percaya kepada Yesus. Mereka ingin mempertahankan agamanya, ya, agama Yahudi. Ya. Mereka ketakutan. Ya. Dan akhirnya Pak Stefanus ini diseret dan siap dihukum dengan rajam batu, dengan batu. Apakah Pak Stefanus ini takut menghadapi itu semua? Dia yakin sekali kalau dia itu sudah memberikan hidupnya untuk Tuhan. Dia sangat percaya sekali bahwa Tuhan yang akan menerimanya, Tuhan akan membela dan menolong. Ya. Saat itu terjadi, Pak Stefanus sudah ditaruh di lapangan dan siap akan dilempari batu oleh banyak sekali orang. Dia melihat, ini Om Anto bacakan ya, biar kalian tahu persis di dalam Kisah yang para Rasul 7 ayatnya yang ke-57. Ini yang terjadi pada waktu itu. Kisah 7 ayat 55 saja, 55 ya, atau 54 biar lebih jelas. Ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu, ketika mereka mendengar firman yang diucapkan, firman kebenaran yang diucapkan oleh Stefanus itu, mereka sangat tertusuk hati mereka, tersinggung ya. Maka mereka menyambut dengan gertakan gigi, pengen bunuh gitu ya. 55. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Dalam situasi dikelilingi musuh-musuh, dikelilingi orang-orang Yahudi, Mahkamah Agama dan banyak sekali anggotanya itu, mereka sudah kepingin sekali siap-siap untuk membunuh. Ya. Pak Stefanus ini dia tidak takut, walaupun hidupnya akan segera berakhir di dunia ini. Dia melihat kemuliaan Tuhan. Dikatakan, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Ya. Wah, ini orang-orang yang di sana ayat 57. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Orang-orang sudah nggak mau tahu, nggak mau dengar kebenaran. Pokoknya mereka itu ingin membunuh. Ya, situasinya bahkan kita bisa bayangkan ya di situ. Katakan bahwa mereka berteriak-teriaklah dan sambil menutup telinga, tidak mau dengar lagi. Serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah dia. Dia nggak takut ya, dia berkata terimalah rohku. Dan dia memohonkan, apa ada ya seperti Stefanus ini, sudah dianiaya, dirajam batu, ya tadinya difitnah segala macam, dia malah bilang ya, janganlah tanggungan dosa ini kepada mereka, ampuni mereka Tuhan. Ya. Hatinya sangat mulia sekali. Nah, pada pagi hari ini firman Tuhan mengajak kepada kita, ada satu
ayat emas yang harus kita hafal dan menjadi rema di dalam hidup kita, agar kita bisa lebih memahami lagi maksud daripada penebusan Tuhan atas hidup kita dan bagaimana kita harus tetap taat dan setia kepadanya. Yo, Om Anton tulis di sini ada Wahyu pasal 2 ayat 10b. Sudah Om Anton tulis, kita baca bareng-bareng ya. Oke, siap ya. 1, 2, 3. Hendaklah, ini betul Pak dulu ya. Wahyu dulu ya. Oke, kita baca dari nama kitab ya. Oke, 1, 2, 3. Wahyu 2 ayat 10b. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ini yang ditulis oleh firman Tuhan dalam Wahyu, kitab terakhir dari Alkitab kita. Pesannya sangat jelas sekali. Ditujukan kepada siapa? Kepada semua orang percaya yang sudah menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Kalau setia ini, hendaklah engkau setia itu, apa sih batasan kesetiaan kita yang dimaksud oleh firman Tuhan itu? Firman Tuhan inginkan kesetiaan yang seperti apa? Ada loh kesetiaan yang tidak full, yang setengah-setengah. Ada juga kesetiaan yang pura-pura, ya, kayaknya setia tapi tidak setia. Tapi Tuhan ingin batasan kesetiaan kita ini sejauh mana. Dia katakan dengan tegas bahwa dikatakan sampai mati, sampai akhir setia. Ya. Oh, tapi kok ngeri yo? Contohnya kok di Raja Batu. Wah, aku takut kalau di Raja Batu. Takut nggak di Raja Batu? Ya, jangankan kamu takut, aku juga takut. Sama. Ya. Tapi Tuhan tidak akan memberikan pencobaan di luar batas kemampuan kita. Ya. Dijauhkan dari itu, ya. Ini adalah contoh yang paling ekstrim di zaman pekabaran Injil mula-mula. Makanya hargailah ya para pekabar Injil, hamba-hamba Tuhan, mereka seperti itu. Dan kita belajar batasan kesetiaan sampai mati. Namun di dalam itu semua ingat-ingatlah, kalau kita memiliki bulatan tekad, ya, komitmen yang kuat bahwa kita ini harus setia, ya, Tuhan akan berikan kita itu kemampuan untuk melakukannya. Tapi kalau kita sudah ragu-ragu, terus setia, enggak ya setia, enggak, lihat situasi deh, ya, kalau menguntungkan ya setia, kalau enggak setia, ya. Wah, ibadah enggak ya? Nek hujan aku udah ibadah, nanti kalau tenang tak ibadah, ya. Ya, itu salah satu contoh kecil ya. Upah, ada upah di dalam kesetiaan. Kita kenal dalam firman Tuhan kita ini, saat kita melalui kesetiaan itu kita akan mendapatkan yang namanya mahkota. Namun kita tidak akan membahas apa detail yang pemantauan hanya disebutkan beberapa saja bahwa upah kesetiaan ini kita akan dapatkan mahkota. Ada mahkota kemuliaan. Saat kita nanti sudah Tuhan panggil dalam tempat yang luar biasa, ada mahkota kemegahan diberikan, ada mahkota kebenaran, ada mahkota kehidupan, ada mahkota kemuliaan, ya, dipasang, yang saat itu juga dipasangkan. Oh, sesuatu yang luar biasa loh. Kalau kita nanti misalnya bertemu dengan Pak Stefanus, mahkotanya besar sekali, penuh kemuliaan. Dia setia, luar biasa. Nah, minum dulu, mumpung ada air.
Dan Om Anton juga yakin, ada banyak anak Tuhan juga yakin bahwa sebetulnya ini pun Tuhan berikan, kita boleh mencicipinya saat kita hidup. Saat kebenaran firman Tuhan itu ada berlaku dalam hidup kita, Tuhan akan berikan juga ada kebenaran, ada kehidupan, ada kemuliaan, ada kemuliaan, ya. Nah, sekarang kita mau tahu ini. Wah, kalau ini setia sampai mati ini kan juga durasi waktunya cukup lama ya. Dari sejak kita percaya, kalian umur remaja sampai nanti dipanggil Tuhan kapan? Wah, puluhan tahun ya. Lama sekali. Nah, bagaimana supaya kita bisa tetap setia? Kita harus belajar. Ada penghalang yang menghalangi kesetiaan kita. Om Anton ambil Pak aja. Satu, yang paling mudah, kekayaan, kelimpahan ya. Dulunya orang miskin, setelah ikut Tuhan jadi kaya raya. Kalau kaya raya itu bukannya tidak boleh loh. Ya jangan salah ya. Boleh kaya raya. Tetapi ini merupakan satu penghalang juga, hambatan saat orang tersebut mengutamakan kekayaannya. Ya, kalau waktu miskin atau masih sederhana, doanya kencang sekali. Bahkan mau Tuhan berkatilah pagi ini supaya bisa makan, ya, makan gudeg, ya gitu ya. Doanya kenceng ya, karena juga memang belum ada gudeg yang tersedia, ya. Pokoknya kencang doanya, berharap pada Tuhan. Coba bandingkan kamu sudah jadi kaya raya, ya. Rumahnya besar, perusahaannya banyak, ya. Biasanya apa? Suka melupakan kebaikan Tuhan. Gampang hidup ini ya. Apa-apa ada kok, ya. Mau makan pagi di Jogja, makan siangnya di Singapura, bisa nggak Pak Ibnu? Bisa ya. Mau makan malamnya di mana? Bantu. Bisa. Ini, nggak ada kesulitan toh. Pakai uang beres. Itu kalau kita tidak mengutamakan Tuhan, itu kita bisa kemudian tidak mengandalkan Tuhan lagi. Lama-lama tidak berdoa juga diberkati, tidak ke gereja tetap tambah kaya. Ya, ini hati-hati ya, hati-hati. Kekayaan bisa menjadi penghalang sebuah kesetiaan. 2, popularitas. Waduh, ini baru aja viral kan, banyak sih. Ojo dibanding-banding itu ya, itu ya. Si Farel itu dari namanya aja kan Kristen ya. Setelah terkenal, baru sebentar terkenalnya, pindah, ya kan? Dia itu sudah sebelumnya sudah punya kepercayaan lain atau orang Kristen ya. Kita tidak terlalu detail, tapi banyak yang bilang ya dulunya memang anak Tuhan. Nah, sekarang sudah terkenal lupa, ya. Dan ada juga artis-artis yang lain jadi mualaf, pindah kepercayaan, sudah nggak setia lagi. Karena apa? Mereka lebih mengutamakan popularitas. Wah, aku lebih hebat, aku bisa lebih jauh lagi, lebih terkenal lagi. Kalau tetap Kristen banyak sekali dibatas-batasi, ya. Seperti itu, ya. Lanjut, yang ketiga, jabatan atau kekuasaan. Sudah punya jabatan tinggi, waktu jabatannya masih rendahan-rendahan, wah tetap anak Tuhan. Setelah jadi pangkatnya tinggi, punya jabatan, kekuasaan, mereka bisa loh meninggalkan Tuhan. Bahkan loh,
dalam satu ya tidak tertulis tetapi lisan-lisan gitu tradisi, kalau mau jabatan seperti ini ya ini harus ganti dulu, harus meninggalkan imannya. Itu yang ada saat ini ya, pengen jadi pangkat yang tinggi, wah harus ganti dulu. Nah, itu penghalang dari kesetiaan ya. Lalu yang keempat adalah ini yang sangat memprihatinkan. Sepertinya wah enggak lah kalau pasangan hidup, tapi dalam data banyak apa yang kita omong-omong dengan hamba Tuhan menceritakan di sebuah daerah ini dulunya 90% Kristen semua. Setelah sekian lama 5 tahun 10 tahun tinggal 30%. Kenapa? Setelah dilihat di survei ini dari pasangan hidup ya, sebelum menikah tetap percaya pada Tuhan Yesus, anak Tuhan. Setelah menikah meninggalkan Tuhan, sudah tidak beribadah lagi. Makanya hati-hati ya, ingat jangan menjual iman percaya kita hanya oleh karena pasangan hidup ya. Makanya supaya jangan kamu terlanjur sejak dari awal ya, pikiran kita ya, konsep hidup kita ini wis sejak dari awal aku kalau nanti mau dapat jodoh, mau cari pacar, anak Tuhan itu harga mati, udah tanggungan itu ya. Nek umpama kamu ragu-ragu, tak nyoba ya, karena dia lebih ganteng, lebih cantik gitu kan, jangan ya. Karena apa? Ternyata ini menjadi penghalang kesetiaan. Bagaimanapun nanti akan ada masalah ya. Ini pertanyaan itu. Nah sekarang bagaimana sih cara-cara untuk mempertahankan agar kita tetap bisa setia sampai akhir ya. Yang pertama adalah hati yang cinta Tuhan, memiliki hati yang cinta Tuhan, yang bergelora terus ya, yang punya hasrat bergairah untuk selalu mencintai Tuhan, hati yang dekat dengan Tuhan, memiliki iman yang kuat ya. Jadi kedekatan kita dengan Tuhan itu tidak hanya saat kita dalam kesulitan, misal kita sudah sakit, sembuh-sembuh, doanya kencang, ya kalau seolah dekat dengan Tuhan, ya Tuhan memang selalu menyertai itu, ya. Tapi jangan hanya seperti itu, tapi dalam situasi yang normal, kalian sehat, bahagia, ya banyak uang sakunya, tetap cinta Tuhan, miliki hati yang selalu cinta, ya imannya semakin kuat. Ada kisah seorang anak muda di Ambon. Ada satu kesaksian tapi ini udah kayaknya belasan tahun yang lalu, kalian mungkin belum lahir ya. Ada seorang pada waktu itu Ambon Maluku itu sedang ada dalam situasi yang sangat-sangat memprihatinkan. Tahu Ambon Maluku? Siapa yang pernah lihat saja di dalam peta di mana Maluku Ambon itu dekat Aceh ya? Ya. Tahu enggak peta Maluku Ambon itu di mana? Di barat Indonesia atau di timur Indonesia? Enggak tahu ya Ambon ya. Ambon Maluku itu. Oh ya, ya pokoknya di dekat Papua itu aja lah, timur sana ya, di daerah kepulauan di timur sana. Itu waktu itu sedang bergulak daerah situ, ya terjadi kerusuhan, ya. Ada di sana dahulu mayoritas orang Kristen, tetapi banyak di-drop dari Pulau Jawa orang-orang lain ya. Kemudian ada juga provokatornya yang memang ingin menciptakan kerusuhan. Ya singkat cerita itu daerah itu bergolak ya. Ada mereka yang saling bunuh-membunuh ya, saling serang menyerang. Ya. Satu saat ada rombongan atau perkampungan Kristen yang diserbu
ya oleh para perusuh ini. Dan ada seorang muda yang tertangkap oleh musuhnya. Pada waktu itu anak muda ini dia dipaksa untuk menyangkal Yesus. Kalau kamu mau selamat, sangkal, ya, sangkal Tuhan. Ya. Kamu harus menyangkal, maka kamu selamat. Tapi si orang Ambon ini murid Tuhan, anak Tuhan. Dia bilang, beta milik atau beta murid Kristus. Ya. Dia bilang, beta murid Kristus. Setiap ucapan itu disiksa. Ya. Kasih kesempatan lagi. Dia terus bilang, beta murid Kristus. Ya, ini kalau diteruskan agak ngeri, tapi akhirnya dia meninggal dalam posisi tetap beriman kepada Tuhan. Ya, mungkin dia anak sekolah minggu yang pernah dengar tentang Stefanus ini, dan utamanya adalah anak yang sudah diurapi oleh Kudus, ya. Wah, nah harus cinta pada Tuhan, selalu dekat sama Tuhan. Jangan sekali-sekali menjauh. Kalau menjauh nanti semakin menjauh, akhirnya kita kehilangan jalan. Kemudian yang tips atau cara yang kedua, baca firman Tuhan. Ya. Baca firman Tuhan. Karena apa? Memang betul-betul harus begitu. Karena firman Tuhan itu adalah Injil. Itu adalah kekuatan Allah. Kalau kita membaca firman Tuhan itu ada kekuatannya, ya. Ada dampaknya. Kalau nggak ada dampaknya berarti dia itu bukan firman yang hidup. Justru karena firman itu adalah firman yang hidup, itu merupakan kekuatan Allah yang menyelamatkan, yang menyertai. Kalau kalian baca, kamu akan dapat kekuatan, tambah kekuatan. Ya, praktekkan itu. Dan yang terakhir, ayo kita harus mengalami namanya perjumpaan pribadi. Ya, saat engkau dalam doamu, dalam pergumulan, dalam segala apa yang kamu lakukan untuk ketemu dengan Tuhan, ya, ada perjumpaan pribadi yang sangat dekat sekali, ya, di mana kita boleh merasakan bahwa Tuhan itu betul-betul, bahwa kita ini sudah menyerahkan sepenuhnya hidup kita pada Tuhan. Ada perjumpaan pribadi, ada pengalaman-pengalaman pribadi dengan Tuhan. Itu yang membuat semakin kuat. Ya, oke. Firman Tuhan cukup sampai di sini. Namun kita ulangi sedikit bahwa ayat pas kita mengatakan, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu masa kehidupan. Ayo tetap kita lakukan itu. Dan ingat, karena kita ini mengiring Tuhan, yang kita ikut adalah Tuhan. Dia kan nggak mungkin cuma diem aja, tapi pasti dia menyertai kita, menolong kita. Itu yang utama. Kalau kita dengan kekuatan sendiri nggak bisa, tapi kita disertai dan diurapi. Oke, firman Tuhan cukup sekian. Kembalikan ke Pastor Royani. Terima kasih Om Anto. Untuk setia itu gampang apa gampang? Susah apa gampang? Halo, untuk setia gampang apa susah? Apalagi sampai durasinya tidak terukur, tapi mungkin bisa panjang bisa pendek. Makanya kita perlu yang ini. Harus punya iman yang kuat, harus cinta Tuhan, harus baca firman. Karena untuk setia itu tidak gampang teman-teman. Ya, untuk setia tidak gampang. Tips ini harus kita pegang. Kalau setia hanya sehari 2 hari dikatakan setia enggak. Setia itu ukurannya adalah waktu yang panjang. Setialah sampai Tuhan panggil. Kita akan tutup dalam doa, Om doakan berdoa untuk kita.
Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik, Engkau sangat baik, bahkan teramat baik Tuhan. Kalau Engkau sudah memberi waktu kami untuk memuji dan besar nama Engkau, dan pada saat ini Tuhan, kami Tuhan Kau taburi dengan firman-Mu Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau sudah mengajari kami untuk setia sampai mati seperti Stefanus Tuhan. Ajarilah kami dengan firman-Mu ini Tuhan, agar kami Tuhan mempunyai rasa cinta akan Engkau, agar kami Tuhan bisa seringkali membaca firman-Mu, agar kami mendapatkan kekuatan, karena kami tahu bahwa firman Tuhan itu adalah kekuatan Allah. Untuk itu Tuhan, Kau tolong anak-Mu Tuhan, mampukan anak-Mu Tuhan, agar anak-Mu setia Tuhan. Dan kami terlebih Tuhan, kami rindu senantiasa ingin berjumpa secara pribadi dengan Engkau. Itulah yang jadi kerinduan kami Tuhan, agar kami kuat Tuhan, agar kami bisa setia Tuhan, seperti firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami tidak mampu Tuhan untuk melakukannya sendiri Tuhan, tapi dengan pertolongan Engkau Tuhan, kekuatan dari Roh Kudus akan memampukan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas firman-Mu. Engkau berkati hamba-Mu Bapak Anton yang sudah menyampaikan firman-Mu. Engkau berkati keluarganya, Engkau berkati usahanya, Engkau berkati pelayanannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan Tuhan, kami sebentar lagi hendak pulang ke rumah masing-masing atau ke aktivitas kami. Sertailah kami kemanapun kami berada dengan keselamatan dari Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Sampai ketemu minggu depan.